Shalom semuanya, Mang Inang. Kita akan mau memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan permingguan kita, mari kita saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman kami dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berlelah mendaki jalan mulia.
Taurat Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 55 ayat 6, demikian bunyinya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Amin. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai
epistel untuk kita dalam hari ini yang terambil dari Amos 5 ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Di ayat ke-6 kita nanti bersama-sama. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Kita bersama-sama. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf sebagai api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 17 Juli 2022. 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik
Yesus mencari dan menyelamatkan yang hidup, menyelamatkan yang hilang. 2. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 17 Juli 2022 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Prapatan Surya Andreas Manalu, seorang pemuda, alamat Jalan Bangka 2 Gang 4 nomor 27B, RW 2 Pela Mampang. Pindah dari HKBP Bethesda Resort Bethesda masuk sektor 1. 3. Pertangyangan sektor. Pada hari Selasa 19 Juli 2022 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian di sektor 5 di rumah keluarga M. Samosir Boru Siahaan bertempat di Jalan Sadaraya nomor 79 RT 8 RW 4 Ciganjur Jagakarsa. 4. Bazar Naposo. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Prapatan dalam rangka Parheheon Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan, maka pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 Panitia Parheheon Naposo Bulung akan mengadakan bazar. 5. Penelaan Alkitab. Pada hari Rabu 20 Juli 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. 6. Persembahan ke depan altar. Sesuai dengan surat Opung Eporus nomor 72/L13/NI/2022 tentang bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiun melalui akses khusus. Pada hari Minggu 24 Juli 2024 kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar untuk keperluan pelunasan utang ke dana pensiun. 7. Pelajar Sidi tahun 2022-2023. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan telah dibuka pendaftaran pelajar Sidi tahun ajaran 2022-2023 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar Sidi tahun 2022 dan 2023 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat tardidi, akte lahir dan diserahkan kepada situa sektor masing-masing. Kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi akan dimulai pada bulan Agustus. 8. Pesta Gotilon 2022. Setiap tahun gereja kita mengadakan pesta Gotilon. Pada puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun rangkaian kegiatan dalam pencarian dana antara lain penjualan kaos Gotilon 20 piece per sektor, penjualan payung 20 piece per sektor, bazar sektor dan kategorial sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, celengan keluarga, silua sektor. Diberitahukan kepada jemaat untuk dapat mendukung kegiatan pesta Gotilon tersebut. 9. Konven Distrik. Pada hari Senin 18 Juli 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Kebun Jeruk akan dilaksanakan konven Pangula Nagoktiki dan sermon distrik. 10. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Amsal 3 ayat 16. 11. Persembahan, ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami sudah menerima kasih dan kemurahan-Mu di mana Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami boleh datang beribadah ke tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini kami akan doa syafaat ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap permohonan kami ini ya Tuhan, di mana saat ini jemaat baru Surya Andreas Manalu Tuhan, biarlah ia berkenan di hadapan-Mu Tuhan sehingga ia menjadi jemaat yang baik dan mau datang setiap minggunya ke tempat-Mu yang kudus ini. Dan pada hari Selasa ya Bapa, di mana ada pertanyaan sektor 5 Tuhan di keluarga M. Samosir, Borussia Haan ya Bapa, kiranya Engkau menghadirkan setiap ruas yang ada di sektor 5 ini agar mereka rindu untuk bersekutu di tempat keluarga M. Samosir ya Bapa. Begitu juga hari ini Tuhan, Naposo Bulung-Mu di mana mereka akan bazar ya Bapa, dan dana ini untuk Parheheo Naposo Bulung ya Tuhan, kiranya apa yang mereka jual Tuhan biarlah berkenan di hadapan-Mu sehingga ini boleh memberikan di mana mereka boleh mengumpulkan dana ini untuk Parheheon ya Bapa, dan biarlah setiap jemaat-Mu mau terlibat langsung untuk membelinya ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan pada hari Rabu 20 Juli ya Bapa, diadakan PHD lansia Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang tua kami ya Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada hari Rabu. Biarlah Engkau memberikan kesehatan bagi mereka agar mereka boleh datang bersama-sama para lansia Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga hari Sabtu 23 Juli ya Bapa, PHD Deborah, kiranya Engkau juga memberikan setiap Ina Deborah kerinduan untuk datang bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di tempat ini pada hari Sabtu tersebut. Tuhan, kalau minggu depan kami akan mengadakan persembahan ke depan altar, di mana persembahan ini untuk pelunasan utang ke dana pensiun. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan agar pelunasan utang dana pensiun ini dapat terrealisasi ya Tuhan. Kami hanya berpengharapan kepada Engkau saja. Bukalah setiap jemaat-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan minggu depan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga dengan pelajar CD yang akan dibuka pada tahun ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan masuki pelajar CD ini ya Bapa. Biarlah mereka mempersiapkan diri untuk boleh memberikan hatinya mengikuti pelajar CD ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi panitia Gotilon Tuhan, di mana acara puncaknya pada tanggal 2 Oktober ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap program dari panitia Gotilon ya Tuhan, agar panitia ini dapat berjalan dan setiap panitia di dalam sektor boleh menjalankan apa yang sudah disepakati ya Bapa. Kami hanya berserah kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi pelaksanaan konven distrik yang akan diadakan di HKBP Kebun Jeruk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelaksanaan ini dan setiap pendeta yang boleh datang Engkau berkati, berikan kesehatan agar
mereka boleh datang ke tempat ini. Kami juga mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun selama seminggu ke depan ini ya Tuhan, khususnya hari Minggu ini, biarlah Engkau juga memberkati setiap mereka. Tumpangkan tangan pengasihan-Mu agar mereka dapat melangkah ke depan dengan baik. Segala rencana dan kerinduan mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu kalaupun ada sakit di rumah Tuhan, Engkau jamah lawat mereka. Tumpangkan tangan pengasihan-Mu ya Bapa, agar Engkau mengangkat setiap sakit penyakit yang ada di tubuh dan jiwa mereka Tuhan. Kiranya biarlah mereka senantiasa berpengharapan dan kesembuhan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan, ucapan syukur dan lainnya ya Tuhan. Biarlah mereka Engkau berkati Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sehingga apa yang mereka berikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terlebih ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat dan roh-roh kejahatan. Lindungilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B kita bernyanyi. Asal
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di dalam ibadah kita minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-10 itulah yang menjadi topik kita di minggu hari ini, yaitu Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita berbicara tentang Zakeus, pastinya tidak lupa dari ingatan kita, karena cerita tentang Zakeus bahkan lagunya masih melekat dalam kehidupan kita. Dari sejak sekolah minggu, bahkan kita juga mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu, bahkan kita juga sebagai orang tua juga bercerita tentang siapa Zakeus. Sehingga tercipta sebuah lagu, "Zakeus, orang pendek, dia sungguh kecil. Ia melihat Yesus datang, lalu memanjat pohon ara. Ketika Yesus melihat, Yesus berkata, 'Zakeus, turunlah, aku hendak ke rumah engkau.'" Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan memberikan teladan mengenai Zakeus. Ketika dikatakan Zakeus orang pendek, kita tidak berbicara tentang fisik. Ketika kita melihat Zakeus tidak bisa melihat Yesus karena fisiknya pendek, bukan itu yang mau kita bahas. Suatu nganon dung sidung permingguanon inang bahasonmu taringo tuna pendekon ninam se. Tetapi kita bukan membahas tentang Zakeus orang pendek. Tetapi kita mau membicarakan tentang siapa Zakeus, teladan apa yang kita bisa lihat dari Zakeus. Zakeus seorang yang sangat kaya. Dia memiliki pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai. Dan hidup sebagai seorang pemungut cukai, dia menjadi orang yang sangat amat dibenci oleh sekitarnya.
Bahkan doa-doa pun sampai kepada dia tidak doa semoga dia sehat, semoga dia tinggi, semoga dia panjang umur, tidak. Saking bencinya orang melihat dia, satu pun tidak ada yang mau menemani bersama dengan dia. Yang artinya hidup sosialnya tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Perlakuan yang demikian yang begitu sakitnya terjadi dalam hidup manusia tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia pendek itu tidak menjadi masalah. Kalau dia kaya itu tidak menjadi masalah. Tetapi hidup yang paling sakit adalah ketika kita tidak diterima, bahkan dibenci di tengah-tengah sekitar kita. Nangadong bejambar di nama ngului. Tetapi itu bukan menjadi permasalahan bagi dia. Ketika Zakheus mendengar bahwa Yesus akan masuk melintasi kota Yeriko, dia melihat. Dia ada dan mau bertemu dengan Yesus. Kerinduan Zakheus untuk bertemu dengan Yesus tidak sama seperti orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang mencari-cari kesalahan lalu melaporkannya dan lalu itu menjadi alasan untuk menyalibkannya. Tidak. Dia bukan mau mencari-cari kesalahan Yesus. Bukan juga seperti ada yang mengikuti dia hanya ingin menerima kesembuhan, melihat tanda-tanda mukjizat, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, hanya sekedar mengikuti. Tidak. Itu bukan Zakheus. Tetapi ketika dia mendengar Yesus memasuki kota Yeriko dan dia ingin bertemu dengan Yesus, dia mengalami kendala. Mari kita bayangkan orang pendek hidup di tengah-tengah kerumunan, dia akan tertutupi. Untuk mengacungkan tangannya pun tidak bisa, ketutup oleh badan yang ada di depannya dan di sekitarnya. Mungkin saja bisa jadi orang tidak mendoakannya supaya tinggi. Nah, itulah yang mungkin menjadi doanya. Semakin pendek lah mati. Enak. Tantangan yang dihadapi Zakheus, dia menyadari secara fisik. Jikalau aku berada di tengah-tengah kerumunan ini, aku sama sekali tidak akan bisa melihat dia. Jikalau aku ada bersama-sama dengan mereka, pasti pun aku tidak akan bisa melihat dia. Lalu dia berusaha untuk menaik sebuah pohon, yaitu pohon ara. Dengan satu kerinduan, dia ingin bertemu dan melihat Yesus. Ternyata Yesus yang Maha Tahu, Yesus yang begitu mengasihi, Yesus yang peduli dengan umatnya, Yesus yang mengetahui apa isi hati kita. Yesus melihat itu. Dan Yesus tahu bahwa Zakheus bukan untuk menguji dia, bahwa Zakheus bukan untuk hanya melihat-lihat dia, tetapi dia tahu bahwa Zakheus rindu akan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan Zakheus untuk bertemu Yesus tidaklah menjadi penghalang, sehingga dia berusaha menghadapi tantangan yang dia alami, kesulitan yang dia alami secara fisik dan penilaian orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia dan bahkan bukan untuk menolong dia, itu tidak menjadi masalah bagi dia. Tapi bagi dia adalah aku berusaha untuk bagaimana dengan gigi bisa melihat Yesus. Sehingga ada pepatah mengatakan, di mana ada jalan, di situ ada kemauan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak ada niat, pasti banyak alasan. Ayo ke gereja, sebentarlah hujan, minggu depan aja. Ayo ikut SMS, sebentarlah aku ada tugas, minggu depan aja.
Ayo datang ke gereja pada hari Minggu. Entarlah siang. Setelah siang hujan. Ya sudahlah, hujan nanti banjir. Ketika kita memiliki kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak memiliki kemauan atau niat, pasti segudang alasan akan kita ciptakan dan kita karyakan untuk menjadi alasan yang bisa diterima. Tetapi Zakeus, dia berusaha bagaimanapun caranya, dia harus melihat Yesus. Hanya Tuhanlah yang mengetahui apa isi hati kita yang paling dalam. Hanya Tuhanlah yang mengetahui dosa-dosa tersembunyi apa yang kita lakukan, yang kita rasa orang sekitar kita tidak mengetahuinya. Hanya Yesuslah Tuhan yang Maha Pengampun. Hanya Yesuslah Sang Juru Selamat. Ketika Yesus melihat kesungguhan Zakeus, lalu Yesus mengatakan, "Zakeus turun, aku mau ke rumahmu." Lalu dengan sukacitanya Zakeus menyambut Yesus. Walaupun di sekitarnya bersungut-sungut karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah tidak benar. Mengapa dia ke rumah orang berdosa? Kecemburuan dan iri hati ada. Kenapa dia datang ke situ tidak ke sini? Kenapa dia datang ke rumah orang berdosa, ke rumahku tidak? Kecemburuan dan iri hati ternyata bukan saja ada pada saat ini, tetapi dari dahulu pun kecemburuan dan iri hati sudah ada. Tetapi itu tidak menghambat pelayanan Yesus, karena Yesus melihat dan mengetahui apa yang menjadi isi hati Zakeus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan melihat kesungguhan Zakeus dengan mengatakan ia menerima Yesus dengan sukacita, ia menumpang di rumah orang berdosa, Zakeus begitu bersukacitanya. Begitu besarnya sukacita Zakeus sehingga karya Allah Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Kerinduan itu diselimuti dengan pertobatan. Ternyata dia bukan hanya sekedar ingin melihat Yesus. Dia bukan hanya sekedar membukakan pintu hatinya untuk Yesus. Dia bukan hanya sekedar untuk bertemu dengan Yesus. Ternyata kerinduan itu muncul sehingga adanya pertobatan di dalam diri Zakeus. Pertobatan dari orang berdosa untuk bertemu dan melihat Yesus. Sehingga dikatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia sadar akan dosa-dosanya. Dia kaya karena dia melakukan ketidakadilan. Dia kaya karena dia melakukan pemerasan kepada orang-orang kecil. Dia sadar siapa dia. Dia sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Pertobatan itu bukan hanya sekedar Tuhan aku mau bertobat. Olah kata tidak. Dia sadar dosa yang dia lakukan itulah yang menjadi dia harus bertobat. Aku berdosa karena melakukan ini kepada orang-orang sekitarku. Aku berdosa karena aku menciptakan ketidakadilan. Sehingga dia berkata, Tuhan, aku akan menyerahkan setengah dari harta yang aku miliki. Pertobatan bukan hanya sekedar Tuhan aku mau bertobat. Tetapi menyadari akan dosa yang dilakukan dan mau menerima risiko dari perbuatan dosa itu. Sehingga dia mengatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4
kali lipat. Pertobatan menuntut adanya aksi. Pertobatan menuntut dan menyadari bahwa risiko yang harus dia tanggung. Sama halnya ketika setiap minggu kita menopoti dosa, kita menyadari akan dosa-dosa kita. Lalu ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita, kita meminta pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang kita lakukan setiap minggu di gereja, dakkolan tatopotima dosapta. Bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi ketika kita telah menerima pengampunan dosa, kita mengimani bahwa kesaksian kita melalui kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kita menjadi hidup baru. Kita tidak lagi berbuat dosa, tetapi kita berbuat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teladan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kita di pagi hari ini melalui peristiwa Zakheus, di mana topik kita Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan seringkali dosa yang kita lakukan menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Dan terkadang juga dosa yang kita lakukan memampukan kita menjadikan sesuatu yang pengampunan itu menjadi sesuatu yang hal biasa atau formalitas semata. Sehingga kita tidak menyadari harusnya adanya pertobatan. Tetapi saat ini Yesus ingin mengatakan, sedalam dan sebesar apapun dosa kita, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada sekitar kita, lingkungan kita, terlebih lagi kepada Tuhan. Tuhan hanya ingin mengatakan melalui kitab Amos dan kitab Lukas, datanglah kepadaku, maka engkau akan hidup. Datanglah kepadaku, maka engkau akan hidup. Firman Tuhan kepada Amos untuk memerintahkan Israel supaya Israel bertobat dan tidak menerima hukuman dengan mengatakan, datanglah kepadaku, maka engkau akan hidup. Kesadaran akan Zakheus, dia adalah manusia yang berdosa. Dia datang kepada Tuhan, apapun tantangan dan risiko yang harus dia hadapi, dia datang kepada Tuhan. Tidak tanpa alasan. Nantilah dulu, tunggulah dulu. Sebentar lagi. Apa dong marujung ngolu, boy do songoni muse? Tidak. Tetapi selama napas ini masih berhembus, karena ketika kita sudah mati kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi pakailah kesempatan yang diberikan Tuhan melalui nafas kehidupan ini untuk kita bisa berkarya, berbuat dan berbuah. Karena itu Tuhan memberikan kesempatan, sebesar apapun dosamu, sesulit apapun yang kita hadapi, dosa yang tidak kelihatan bagi orang banyak yang dilihat oleh Tuhan yang kita lakukan. Tuhan perintahkan, datanglah kepadaku, maka kamu akan hidup. Dan yang kedua, untuk datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar datang. Sama halnya ketika kita ke gereja. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar datang dan masuk ke gereja, tidak. Tetapi di pintu itu kita telah berdoa di dalam hati kita, masuk ke bait yang kudus ini, kita telah menerima kuasa Roh Kudus untuk beribadah. Jadi jangan membuat bait kudus ini menjadi ramun, menjadi tidak kudus. Sama halnya ketika kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan hanya datang sekedar datang, tetapi datang kepada Tuhan membuka pintu hati kita, merelakan dan menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa dan membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga datanglah kepadaku, maka engkau akan hidup. Tuhan menerima pertobatan kita.
Dan yang ketiga yang ingin Tuhan katakan, bahwa setiap perjalanan hidup kita, ketika kita telah menerima keselamatan dari Tuhan dan menerima pertobatan itu, marilah kita menjadi saksi melalui perkataan, perbuatan, dan hidup kita dimanapun kita berada. Begitu besarnya kasih Allah sehingga Dia peduli kepada kita orang yang berdosa. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang berdosa yang telah menerima keselamatan? Berkaryalah, berbuahlah, dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan selama nafas ini masih berhembus. Jangan biarkan sekitar kita merusak iman percaya kita. Jangan biarkan perkembangan zaman menjauhkan kita daripada Tuhan. Jangan biarkan kenikmatan dunia membuat kita terlena dan melupakan Tuhan. Karena semua yang kita miliki saat ini itu hanya sedetik saja bisa sirna dan hilang dari hadapan kita. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah sirna dan hilang dalam kehidupan kita. Nikmatilah apa yang kita miliki saat ini. Pakailah apa yang Tuhan berikan. Gunakanlah karya dan bersyukurlah yang telah Tuhan serahkan kepada kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu jangan lagi ada kata tidak karena kemalasan kita, tetapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Hilangkan pemikiran tentang jikalau tidak mau pasti banyak sidalian atau alasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita manusia yang berdosa telah dicari Allah dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita carilah Dia, maka kita akan hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Amin. Selamat berkarya. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Ketika berbicara tentang Zakius, Engkau mengingatkan kami. Begitu banyak dosa yang kami perbuat, perkataan-perbuatan hidup kami, yang terkadang kami merasa dosa yang kami lakukan tidak kelihatan oleh manusia kami, sehingga kami masih tetap saja berjalan dan tegar, merasa bahwa kami tidak memiliki dosa. Namun pada saat ini Tuhan menyadarkan kami, sekecil apapun, setidak kelihatan apapun oleh manusia, tapi semuanya jelas di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni dosa kami Tuhan. Ajari kami, membukakan pintu hati kami, menyadari bahwa hidup kami ini tidak berarti apa-apa jikalau bukan karena kasih Tuhan. Kami adalah butiran debu yang tidak memiliki arti apa-apa jikalau Tuhan tidak menyelamatkan kami. Karena itu ajari kami, ampuni dosa kami, agar kami bisa hidup baru dalam pertobatan kami, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan ketika kami menyadari akan pertobatan itu, kami berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, ampuni dosa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sadarkanlah segera teman sesama, jangan terlena di dalam dunia. Ajak kembalilah ke
Jemaat yang segera teman sesama, jangan terlena di dalam dunia. Ajak kembalilah kepada Tuhan mereka yang tersesat di dunia. Menangkan mereka kepada Tuhan. Yesuslah juru selamat manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.